Pipi di sini. Oh iya. Teman-teman nontonnya di TV. Pagi semuanya. Oke. Pupuk Indonesia adalah salah satu produsen terbesar pupuk di Indonesia dengan 14 juta ton pupuk dan menjadikan pupuk Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, dari divisi kami ini, penjualan korporasi, kami bertugas menjual produk non subsidi. Nah, bagaimana inovasi yang kita lakukan? Kami tahun ini mengangkat tema tentang outstanding adalah maut. Penasaran? Ya, kita akan mulai sesaat lagi. Terima kasih. Wah, alhamdulillah penjualan tahun ini sudah tercapai target, malah lebih nih kayaknya, bro. Sembari menunggu waktu rapat, lebih baik jalan-jalan ke gudang dulu . Halo Pak banyak. Dani. Halo Pak Silva. Alhamdulillah. Aduh Pak, ini saya kok jalan-jalan ke gudang ini kok pupuknya banyak banget yang numpuk ya. Padahal tuh saya jualan tahun ini tuh sudah sold loh. Saya Pak, lihat tinggalkan Pak. Nah, itu punya jenengan kabeh Pak. Loh, kok bisa? Ya sebanyak itu Pak. Loh, kalau kayak gini caranya kelamaan bisa rusak loh Pak yang di bawah ini Iya, Pak. kepala aku tuh Pak, sampai botak loh pikir ini kok enggak selesai dibantu loh Pak. Gak beres ini, gak beres. Ya wes lah, saya coba konsultasi sama rekan-rekan saya di bawah ya. Dibantu ya Pak. Oke, siap. Bantuan nanti aku bantu. Tolong ya Pak, nanti kalau ada aku transportasi tolong dipercepat ya pokoknya. Gampang lah pokoknya. Siap. Wah, di mana nih ya Riki ya? Riki, kurang apa? Gimana? Ada yang bisa dibantu? Tadi tuh saya ke ruangan ke gudang ya, bertemu sama kepala gudang. Kita kan penjualan sudah sold out ya. Tapi kok di gudang itu banyak sekali pupuk menumpuk. Ya mungkin Pak, udah semua komitmen semua. Loh, tadi itu saya lihat Pak, di bawah itu sudah mulai banyak yang rusak. Proses dulu ya. Oke. Sebentar Pak Dani. Halo Pak. Iya nih, barusan kita cross check ke gudang, banyak outstanding ya tuh Pak. Padahal udah komitmen semua kan itu. Ada isu apa Pak? Oh, coba kita sampaikan ke manajemen deh. Oke, thank you Pak. Pagi, see you. Gimana Pak Dani? Siap. Jadi barusan saya telepon customer. Katanya karena faktor cuaca segala macam, akhirnya pengambilannya mundur. Dan kita juga belum ada kepastian nih dari customer kita nih. Loh, monitormu gimana? Kita tuh ada sih Pak. Berapa ton sih sebenarnya yang masih dinumpuk? Jadi outstanding kita itu ternyata ada 73.600 ton. 73.000 ton. Iya. Masih mengendap gak gerak itu. Outstandingnya itu cuma 2-3 bulan. Seperti itu Pak. Nah, itu cash flow kita nanti berantakan dong. Iya juga sih Pak, kalau dipikir-pikir ya. Tapi outstanding itu apa ya? Jadi outstanding itu intinya adalah semua komitmen yang belum terselesaikan Pak. Entah itu customer kita sudah PO tapi mereka belum ambil, atau memang mereka belum bayar. Loh, jadi mereka bisa ambil. Kalau misal sudah bayar full 100% tapi belum diambil, itu juga dianggap outstanding. Masih tetap dengan outstanding Pak. Oh, I see. Ya udahlah, kalau gitu kamu kumpulkan tim yang jagoan kamu itu. Benar Pak. Buat inovasi dan terobosan. Aku gak mau kalah ganti. Tunggu Pak ya. Saya rapat manajemen dulu ya. Saya tinggal dulu ya. Iya Bapak. Oke. Bang Mirza, ya, mau kemana nih? Mau ke ini Mending bantuin gue deh. Ada apa? Jadi Pak Dani tadi ngubungin saya. Kita tuh disuruh nurunin outstanding perusahaan. Bang Mirza kan idenya banyak, brilian pula. Bantuin gue lah daripada lu nganggur kan? Ya sekarang nggak nganggur sih, tapi kita ya udah deh gini deh. Kita coba dulu, aku panggil ya orang-orang yang kompeten ya. Boleh. Tapi kamu ikut juga loh. Oh iya. Pasti. Udah deh, yuk saya cari dulu. Siap. Aduh Pak, anak gudang. Saya spesial mutasi buat Bapak loh ini. Ini Pak, ada problem nih masalahnya. Di sini tuh outstandingnya kan banyak nih ya Pak ya. Nah, aku tuh udah bukan mengklasifikasi nih. Nah ini dia nih. Jadi outstanding kita tuh lama banget ya.
Dan ada 3 nih sebenarnya yang jadi faktor utama. Oh nggak nyala. Oke. Yang pertama monitoringnya itu nggak ada. Yang kedua kebijakannya itu belum ada. Kenapa kita nggak berani? Yang ketiga itu ya sistemnya belum efektif sih. Gimana kalau kita buat? Kamu punya usul apa coba? Saya kan pensiun mau jadi anggota DPR ya Pak. Oh ya, Ya, amin amin. Oke. Oh kebijakan ya. Kamu bikin apa? Saya buat program aja deh Pak, aplikasi. Kamu bisa coba bikin program ya? Ya, Oh bisa, iya. Pak. daripada saya jadi freelancer, mending saya bantu monitoringnya. Oh cocok cocok cek. Yaudah, yuk kita langsung mulai yuk kerja. Go. Kerja Pak, bukan main. Main. Tuh. Oh, kerja ya? Enggak, ini kan udah selesai Mas tadi. Iya iya, iya. Ini udah selesai jadinya. Iya gitu. Ya udah kita panggil bos dulu. Semoga diterima ya, guys. Pak, ini izin Pak. Pak Wakil. Siap, siap. Gimana Riki progresnya? Tolong report satu-satu. Gini Mas. Gini Mas. Gini Pak. Yang pertama ini kita ada tata tertib. Kalau Jadi misalnya- Pak Dani, untuk kata tertib kita buatkan karena sebenarnya nggak ada 5 nih: jaminan pelaksanaan, Oke. denda perpanjangan waktu jangka waktu kontrak, Oke. denda uang prestasi, pembebasan denda, dan yang paling penting sanksi Pak Dani. Semuanya ini belum ada ya sebelumnya. Sebelumnya belum Pak. Pantesan numpuk yang banyak, bagus-bagus. Hmm. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Nah hasilnya tuh Pak. Jadi outstandingnya awalnya kan 7,25 bulan. Ya, Sekarang tuh cuma 6,38. Cakep kan Pak? ya kurang toh Pak Mirza. Lihat Oh, toh kurang ya? turunnya cukup sedikit. Lihat pengen targetnya itu di angka 3 bulan outstanding. Jangan lama-lama lah. Kasihan kepala Ya. gudang kita untuk ngatur produknya. Bisa nggak ya? Oke, Iya. apa emang? Tunggu 4 bulan, aplikasinya masih OTW Pak. Oh iya, oke ya. Emang Kita konsepnya usahakan apa ya. sih? Konsepnya kayak gimana tuh Ya, aplikasinya? konsepnya Nah, gini nih Pak, ada 6 tahap nih. Kita kan udah analisis nih. Ya. Masalahnya udah rampung nih, udah kita tahu. Terus nanti kita desain nih aplikasinya, baru kita develop. Oke. Kemudian nanti setelah jadi baru kita testing nih. Testing Ya, ya. benar Pak. Jadi Oke. nanti kita development, terus setelah jadi baru kita maintain. Oke. Jadi sesimpel itulah Pak. Ya udah, tolong. Berarti butuh penyesuaian kebijakan juga Pak untuk mengakomodir kebutuhan. Apa itu? Ya, Udah kita kerjain dulu aja. Ya udah, pokoknya kerjakan dulu aja deh. pasti. Loh kok cuma? Enggak Mas, itu cuma tes. Jadi kita bikin aplikasi nggak mudah itu. Oh iya. Susah kan orangnya. Ini udah 4 bulan kan ya? Udah. Sudah 4 bulan. 4 bulan kemudian, bagaimana? Tolong report. Selama 4 bulan ini ngapain aja kalian? Saya pengen tahu nih progresnya seperti apa. sebenarnya kita bikin sesuatu Pak. Nah hasilnya kayak gini Pak. Nah nih, Jadi Pak, kita tuh udah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah kita buat kemarin. Oke, Intinya sama, cuma bedanya di 2 Pak. apa itu? Sekarang itu ada denda perpanjangan jangka waktu kontrak yang maksimal 3 kali, Mm-mm. sama dendanya kita naikin Pak. Berarti sebelumnya denda Awalnya perpanjangan tuh 0,01 aja, Oh, sekarang oke. jadi 0,05 dari total transaksi. bikin customer opportunis ini nggak berani ngambil macam-macam ini ya. betul Pak. Lihat dong hasilnya sekarang nih. Tuh. Sekarang jadi 2,67 bulan. Tuh 1,18 triliun. Jadi 75 miliar doang Pak. Ya, lebih target ya berarti ini ya. Terus ada lagi nggak perbaikannya nih? Nah, ini Pak hasil aplikasinya nih. Apa Jadi itu? kita ada 3 fitur. Nah, fitur pertama pengingat pengambilan. Kemudian ada fitur jadwal pengambilan. Nah, ini fitur pengingat pengambilan. Nah, yang pertama kita masuk di monitoring nih Pak. Oke. Kita klik monitoring, nanti kita pilih perusahaan yang ingin kita email atau reminder. Berarti ini yang mau expired ya? Benar, yang mau expire Pak. Jadi di sini misalnya Gocem nih, PT Gocem. Kemudian kita send email. Nah, setelah kita reminder, nanti akan masuk ke email mereka Pak. Nah, Oke. di sini kita buka emailnya. Jadi ada format dari reminder tersebut. Nah, Masuk ke emailnya customer. benar, di sini PT Gocem Pak. Nah, di sini ada outstanding komitmennya dan juga ada tanggal expire dari kontraknya Bagus, Pak. bagus. Seperti itu. Lanjutnya apa? Nah, yang selanjutnya ini nanti ada jadwal pengambilan. Nah, contoh di sini PT ABC Pak. Nah, PT ABC ini kita review, kita lihat. Nah, di sini nanti setiap pengambilan dia harus isi jadwalnya Pak. Nah, di sini ada 1.500. Nanti harus balance tuh Pak. Pertama di minggu pertama di Juli di 2024 itu 300 ton. Kemudian di minggu kedua itu nanti Juli, kemudian 2024 itu ada 200 ton.
Kemudian di minggu ketiga, contohnya ini di Juli 2024 juga ada 500 ton. Dan yang terakhir di minggu keempat, kemudian di Juli 2024 itu juga 500 ton Pak. Harus full kuantitasnya ya. Harus full Pak. Tidak bisa kurang Nggak atau bisa. kurang Nanti lebih, ada notif Oke. kalau misalnya kurang. Nah setelah itu diproses. Nah habis dari sini akun PI atau di PI itu akan mengupload apakah disetujui Pak. Nah di sini kita lihat di bawah. Oke. Nah kita pilih. Nah terus nanti di-upload nih kalau PI menyetujui. Nah setelah disetujui seperti ini Pak, nanti kita bisa print untuk reportnya. Terus kemudian yang terakhir nih Pak, Ada yang apa paling lagi? penting nih. Oh, Ini adalah blokir customer ya. blokir customer. Nah kita masuk di customer nih, kita klik, kemudian nanti di customer kita contoh pilih PT ABC nih Pak. Di PT ABC ini kita review, kemudian nanti akan kelihatan tuh status dari customer tersebut. Tapi di sini contoh PT ABC ini kan jarang melakukan pengambilan nih Pak. Kita udah reminder Oke. tapi tidak ada pengambilan. Oke, Jadi kita oke. pilih ditangguhkan untuk akunnya. Oke. Kemudian ada tanggal statusnya ini kita isi juga Mhm. di tanggal berapa. Nah ini contohnya Pak ya. Nah kemudian kenapa dia ditangguhkan Pak? Di sini harus Ada ada alasannya. alasannya. Nah, jadi nanti di akun dari customer itu muncul alasannya apa. Contohnya di sini masih terdapat piutang Mhm. sebesar 25M misalnya. Oke. Berarti kita tidak serta-merta asal blokir ya. Nah, Kita betul, bisa Pak. kasih alasan juga Betul, biar customer betul. juga tahu ya. Ya betul banget Pak kayak gitu. Nah Atas bagaimana nih kalau kita sudah blokir customernya efeknya seperti apa? Nanti. nah ini contohnya nih Pak. Ini kan udah kita blokir nih. Oke. Nanti customer ketika login dia bisa login, Mm-mm. tetapi tidak bisa order. Tidak bisa Nah, order. ketika dia tambahkan order nih, nanti akan muncul alasannya kenapa dia tidak bisa. Langsung keblokir Iya, di benar, awal Pak, seperti ya. itu. Bagus. Mungkin ada lagi nggak ya ini teman-teman selain dari aplikasi ini? Oh ada Pak, ini di gudang ini loh Pak. Ya. Nah itu kan sebelumnya 82.000 loh Pak. Oh ya. Sekarang sisa 7.000 yang slow movingnya. Oh di tahun 2024 ini 82.000 turun menjadi 7.000 Udah ya. kayak Usain Bolt Pak. Larinya kenceng. Target di gudang 20.000. Oke. Gudangnya santai Pak. Saya tak fokus menumbuhkan rambut dulu. Terima kasih. Cuman itu Pak. Oke. SLA kita itu juga naik dari yang awalnya 4,5. Bagus ya. Service excellence berarti ya for customer. Nah, selain itu Pak, sebenarnya aplikasi kita ini ya kami anggap bagus ya. Tapi ternyata dari customer juga, mereka juga memberikan testimoni atas kepuasan dari aplikasi ini yang user friendly dan mudah digunakan. Nah, di sini ada Pak Abdurrahman. Di sini ada 3 ini ya Pak. Dengan aplikasi ini kita ada 3 arah, yaitu dari Pupuk Indonesia, dari customer dan anak perusahaan Pupuk Indonesia, sehingga kita tahu tuh status-status dari setiap customer tersebut. Semuanya tersinkron dan terintegrasi berarti ya. Terintegrasi Pak, sama stok juga. Baik. Ya. Nah, selain itu kita juga sudah punya user manual yang terbaru Pak, dan ini tuh sebenarnya sudah disosialisasi ke anak perusahaan pupuk Indonesia. Selain itu, sebenarnya aplikasi ini sangat cocok sekali untuk beberapa perusahaan antara lain Chandra Asri Petrochemical, Asahi Mas, Floti Chemical, pokoknya berbau polimer dan petrochemical. Seperti itu Pak. Terus kalau di plagiat Pak, bagaimana Iya, ini? Kita gimana solusinya ya? ada nggak ya? Dia kan udah nonton kita ya. Iya. Tenang Pak Dani, kita itu udah daftarin hakinya Oh, nih. oke. Berarti Jadi- aplikasi sudah tercatat di Betul, aplikasi ya. jadi udah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Berapa tahun Pak Ferdi? 50 tahun. Udah pensiun dari Senayan Pak kayaknya Pak. Kayaknya saya udah pensiun juga. Terus kita kayaknya nggak mau ini aja deh. The next terobosannya apa ya untuk inovasi kita ini? Exactly, good point Pak. Dan jadi kita sebagai insan terbaik untuk Indonesia itu harus visioner berpikir ke depan. Nah, ke depannya kita mau mengembangkan marketing 5.0 khususnya produk NPK. Produk NPK. Kenapa ya? Karena ke depannya persaingan makin ketat. Oke. Kemudian ya ada perubahan permintaan dari pasar, kemudian juga ada perubahan pola dan riset pola tanam petani, dan yang paling penting itu ya kita minimalisir kondisi pajak. Oke. Cukup. Apa lagi? Ya, jadi ini udah dikolaborasikan juga ya dengan
data science ya. Jadi sehingga kita pakai ya modelnya machine learning. Seperti itulah. Jadi sekian cerita dari kami. Jika di rumah tangga ada ipar adalah maut, di perusahaan-perusahaan ada outstanding adalah maut. Waspadalah, waspadalah. Pantun Abang Bu. Ombak besar menghantam karang. Tapi nelayan tak pernah gentar. Cakep, Juara ini hasil perjuangan. cakep. Inovasi kami luar biasa benar. Ya, baik. Waktu presentasi habis. Kami Wah, habis. serahkan selanjutnya ke Dewan Juri. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk di sisi sales executive ya. Ya, mungkin karena waktunya juga sudah habis. Mungkin terakhir adalah penutupan dari gugus Sales Excellence. Silakan. Ini yel-yel awal ya, soalnya tadi telat. Sales Excellence siap? Siap, siap, siap. Dewan juri siap? Oh, berarti oke. Ini apa namanya? Audiens siap? Nah, ya, 1, 2, 3. Officer korporasi. Pagi-pagi kita berinovasi. Ini mengawasi. Bapak SVP yang menyetujui. Officer korporasi. Pagi-pagi kita langsung presentasi. VP SVP hadir di sini. Oh, iya. Teman-teman nontonnya di TV. Lupa. Cari rumah bang. Ya oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sales Excellence.